selamat datang di Buka Buku Dulu, Buka Buku Zaman Dulu bareng gue Novita. Buat kalian yang suka baca, ataupun buat kalian yang gak suka baca, yang sukanya dengerin cerita aja, bisa banget nih buat nonton video dari gue sampai selesai. Kali ini gue mau spoilerin ke kalian sebuah buku yang cukup banyak dibicarain orang-orang juga, yang direkomendasiin sama Bill Gates. Judulnya adalah Educated, karyanya Tara Westover. Sebenarnya buku ini bikin gue penasaran banget sih. Apa sih spesialnya buku ini sampai Bill Gates merekomendasikan ke kita buat baca? Buku ini adalah sebuah memoir yang secara tuntas menceritakan kisah hidup seorang Tara Westover. Siapa sih Tara sehingga orang seperti Bill Gates begitu terkagum-kagum sama dia? Tara Westover adalah seorang anak pemulung. Sebenarnya gue juga kurang tahu sih pekerjaan resmi si bapaknya ini namanya apa. Tapi menurut interpretasi gue kayaknya sih lebih ke pemulung gitu. Dia tinggal di sebuah lembah gunung di Idaho. Semua anak di keluarga Tara gak ada yang sekolah. Bahkan mereka juga gak tahu apa itu rumah sakit. Bahkan cuma 3 dari 6 anak yang punya akta kelahiran. Penyebabnya apa sih? Nah, jadi si bapaknya ini tuh punya ketakutan besar kalau pemerintah itu adalah anggota Illuminati yang mereka tuh punya propaganda untuk mencuci otak anak-anak mereka melalui sekolah. Di sisi lain, ahli medis itu dianggap menyalahi kodrat manusia. Kenapa? Karena si bapaknya ini tuh percaya bahwasanya penyakit itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya Tuhan juga lah yang menyembuhkan, bukan dokter. Si bapaknya juga tipe orang yang percaya bahwasanya tanggal 31 Desember tahun 1999 itu adalah hari kiamat. Yang bikin jauh-jauh sebelumnya mereka akhirnya nimbun banyak banget makanan buat persediaan. Tapi yang bikin greget banget sama si bapak ini adalah ketika udah jelas-jelas gitu tanggal 31 Desember tahun 1999 itu terlewati dan dunia masih berputar normal, tapi si bapaknya itu masih kekeh gitu lah sama teori-teori yang dia buat untuk cara hidup keluarganya. Waktu itu Tara jatuh di tempat sampah terus kakinya ketusuk besi gitu, yang jelas-jelas besinya kotor, mungkin banyak bakteri atau takut infeksi. Tapi Tara ini gak dibawa ke rumah sakit loh. Dia cuma dibawa ke rumah terus diobatin pakai obat-obat herbal yang diracik sama ibunya sendiri. Terus juga Luke, kakaknya Tara, dia pernah kena luka bakar gitu gara-gara bajunya ketumpahan sama bensin dari mobil rongsokan, terus pantik api, tapi gak diceritain sih asal si apinya ini tuh dari mana. Terus ya dengan luka bakar kayak gitu tetap gak dibawa ke rumah sakit loh, dirawat di rumah. Ya udah diolesin pakai obat herbal aja. Ya bisa dikatakan bahwasanya banyak banget kejadian-kejadian yang bikin mereka tuh sebenarnya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius dan lebih higienis tentunya. Tapi karena kekeras kepalaan si bapaknya ini, akhirnya ya mereka cuma bisa dirawat di rumah sambil menahan sakit. Ya walaupun akhirnya juga sembuh sih. Dan di kemudian hari Tara tahu kalau kayaknya si bapaknya ini tuh menderita gangguan mental gitu loh, kayak semacam bipolar atau skizofrenia. Tapi dia juga nggak tahu pasti soalnya ya si bapaknya juga nggak pernah pergi ke rumah sakit. Yang jelas ya ironisnya adalah ketakutan si bapaknya akan dokter, ketakutan si bapaknya pergi ke rumah sakit ini bikin dia terhalang buat bisa sembuh secara mental gitu. Yang berakibat ya keluarganya juga yang harus menderita akibat pemikiran-pemikiran gilanya. Nah terus gue juga berpikir bahwa kayak di keluarganya itu nggak ada yang bisa ngalahin kegilaan si bapak. Nah tapi ternyata ada, namanya itu si Shaun. Nah, si Shaun ini adalah kakaknya Tara yang sukses bikin hidup Tara menderita lahir batin. Si Shaun ini tipikal remaja bandel yang suka bikin keributan di gang komplek gitu loh. Di keluarganya sendiri juga Shaun ini banyak melakukan tindakan abusive, baik verbal maupun non-verbal. Ya meskipun kadang Shaun ini bisa jadi kakak yang begitu baik, protektif, dan perhatian sama Tara, tapi waktu sifat-sifat jahatnya itu keluar kayak bikin kesel banget gue sama dia. Waktu itu si bapaknya ini tuh pernah kecelakaan, dia kena luka bakar dan hampir separuh tubuhnya itu hancur kebakar. Terus dia ya dengan keyakinan dia gak pergi ke rumah sakit, dia milih perawatan alami sama istrinya, diolesin pakai obat herbal gitu, dan ajaibnya dia sembuh walaupun ya dengan
luka permanen gitu, dengan cacat permanen. Dan kejadian itu tuh bikin bisnis istrinya tuh semakin sukses, semakin dikenal orang-orang. Ya mereka juga percaya dengan bukti yang nyata gitu, bukti kalau si bapaknya itu bisa sembuh hanya dengan obat herbal gitu. Nah dari situ kehidupan perekonomian mereka mulai meroket. Satu-satunya hal yang menyelamatin Tara dari keluarga gilanya adalah kemampuan dia buat belajar mati-matian, kejar paket gitu, sehingga dia berhasil diterima di BYU. Terus dia di situ asrama dan ya tinggal jauh dari keluarganya. Di buku ini juga Tara benar-benar nyeritain perjuangannya dalam menyadari bahwa cara berpikir dan cara hidupnya itu gak lazim gitu. Bahkan dia gak pernah cuci tangan setelah keluar dari kamar mandi, terus gak pernah beresin sampah dari buah-buah yang busuk gitu, sampai akhirnya dia tuh dijauhin sama teman-teman satu asramanya, terus teman-teman satu kampusnya gitu. Dan semua itu berubah ketika Tara ini datang ke gereja terus konsultasi sama romonya. Untungnya Tara cepat berubah dan malah ngejadiin kisah hidupnya ini tuh sebagai poros dari esai-esai yang dia bikin. Kombinasi ide unik dan tetap grounded dari teori-teori buku yang akhirnya bikin Tara ini tuh dapat rekomendasi dari dosennya buat ngelanjutin pendidikan ke Cambridge sama Harvard. Cerita yang amazing banget dari seorang yang bukan siapa-siapa, seorang yang bahkan gak kenal sekolah formal waktu kecilnya, tapi bisa dapat gelar PhD dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Menurut gue, konflik tindakan abusif dari keluarga Tara ini dan gimana sih cara Tara menanggapinya itu bikin para pembaca ngasih bintang 5. Yang pada akhirnya bikin Educated ini tuh dapat penghargaan dari Goodreads kategori Memoir Autobiography. Namun meskipun pesan yang disampaikan Tara itu positif, tapi sejujurnya ya menurut gue kayaknya Tara Westover itu lebih banyak menceritakan penderitaan dan ironi-ironi yang dia alami di keluarganya sendiri, dibandingkan kalau kita lihat judulnya Educated, pasti kayak ekspektasi pertama kita tuh ya banyak yang membahas mengenai pendidikan, perubahan-perubahan yang terjadi di hidup Tara akibat pendidikan tersebut. Tapi itu menurut gue kurang ditonjolkan gitu sih. Kutipan kalimat yang paling gue suka dari buku ini adalah They were choice of a changed person's new self. You could call this selfhood anything. Transformations, metamorphosis, betrayal, and I call it an education. Jadi, menurut Tara Westover, esensi dari pendidikan itu sendiri membuat seseorang mempunyai pilihan untuk berubah menjadi pribadi yang baru. Oke, sekian buka buku dulu kali ini bersama gue Novita. See ya!